suaranya sepeda anakku. Oke. Sudah. Monggo Bu Wiwi dulu yang tanya Saya atau saya dulu? yang tanya. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Wiwit, Ya Bu, ada apa Bu? saya bisa minta waktunya sebentar nopo mboten? Ada yang ingin saya Oh, ya konsultasikan lah, ingin sharing-sharing Bu. Saya iya. lagi galau ini. Sebentar, tunggu sebentar nggih Bu nggih, sebentar. Sebentar Bu. Oke. Oke, ada apa Bu Nur? Ini Jadi, saya sudah bisa omong-omongan ini. Ada apa Bu Nur? oke, terima kasih Bu. Jadi gini loh Bu Wiwit, saya kan tahun ajaran ini sama kepala sekolah saya ditaruh di kelas 3 nggih, untuk tugas mengajarnya itu loh. Nah, Ya. terus ada ini dari guru kelas 2-nya itu kemarin ya pas bincang-bincang sebelum sebelum masuk sekolah itu, jadi Hmm. ada siswa saya di kelas 3 ini yang belum bisa membaca Bu, gitu. Jadi kan saya bingung gitu loh, nanti gimana proses pembelajarannya kalau belum bisa membaca, terus bagaimana nanti eh, tiga anak ini bisa mengikuti pembelajaran. Nah, jadi kan saya berangan-angan terus bingung gitu loh Bu, nanti gimana ya proses pembelajaran, apa yang harus saya lakukan ya, saya kok bingung gitu loh Bu, dengan tiga anak mau diapakan ya gitu loh. Jadi kan supaya, kan katanya infonya yang waktu di kelas 2 kemarin itu Bu, dia itu kalau temannya mengerjakan tugas, dia ganggu Bu, tiga anak ini Hmm. ganggu gitu loh, ganggu temennya, Ya. jadi akhirnya pembelajaran itu tidak bisa kondusif gitu. Nah, misalkan terjadi seperti itu gimana ya? Kira-kira gimana ya Bu Bibit? Saya kok eh, galau gitu loh Bu. Ada hal seperti ini gitu. Saya Iya butuh ya Bu ya. solusi Bu. Mm-mm. Iya. Padahal kan kelas 3 itu memang dasar untuk di kelas 4 kalau menurut saya. Jenengan kepinginnya bagaimana Bu? Anak-anak ini kepinginnya. Nah, Harapannya anak-anak ini loh. kalau harapan saya sih untuk awalnya Bu ya, untuk target awal ini tiga anak ini bisa membaca Bu. Bisa membaca Hmm. dulu supaya bisa mengikuti seperti teman-temannya, bisa mengikuti perkembangannya seperti teman-temannya, meskipun itu perkembangannya tidak melonjak, tidak 100% sama gitu loh Bu, tapi masih ikut gitu loh, masih apa ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian bisa membaca paling tidak itu Bu, kan kasihan Bu, kasihan nanti kalau tidak bisa membaca sampai naik lagi ke kelas 4. Nah, itu kan akhirnya saya yang nanti jadi kayak beban mental juga, beban batin. Kasihan kalau berarti kan saya enggak berhasil gitu loh lah. Inginnya saya itu untuk tahap awal ini anak-anak, tiga anak ini bisa membaca terlebih dahulu gitu, Bu. Jadi jenengan pengennya mereka bisa membaca, ngoten ya Bu ya. Nggih, nggih, benar. Tiga anak ini, tiga anak ini punya tingkat tidak bisaan membaca sama atau ada masing-masing beda, satu bagaimana, dua bagaimana ngoten ta Bu? Untuk yang dua ini, Bu, yang dua ini memang dari nol, Bu, nggak bisa sama sekali. Kalau Hmm. mereka hanya tahu huruf, Bu. Huruf itu tahu, A, B, C tahu, tapi untuk merangkai kata, ba, ca, bi, bisa itu nggak bisa karena memang belum mengenal gitu, hanya kenal huruf. Untuk yang satu ini sudah bisa, cuma cuma tinggal melancarkan saja. Nah, yang satu ini juga sering dikucilkan sama teman-temannya Bu. Kan kasihan gitu loh. Jadi dia juga merasa kayak tidak percaya diri gitu. Kalau yang dua Hmm. ini memang kan aktif anaknya ya. Jadi
suka ganggu ketika pelajaran itu ganggu ae. Ketika ngerjakan tugas itu mulet mawon Bu, mulet di teman-temannya itu ganggu. Jadi yang lain juga nggak bisa belajar dengan maksimal, tidak bisa belajar dengan baik gitu Bu. Hmm, 3 anak ini kalau gitu punya masalah sendiri-sendiri Bu ya. Yang 2 nol sama sekali membacanya, hanya tahu huruf, yang satu hiperaktifnya. Ini Nah, butuh konsentrasi yang luar biasa ini dari jenengan Bu. Terus apa namanya, setiap hari mereka seperti ini atau jenengan sudah menggali-gali mencoba mereka untuk belajar membaca atau bagaimana Bu? Jenengan kan berapa hari baru di kelas 3 Bu ini Bu? ini baru 2 hari ini Hari Bu. ini ya Bu, kan Iya, baru hari ini. iya. Bagaimana menurut pendapat jenengan selama 2 hari ini? Selama 2 hari ini saya amati itu memang anaknya, waduh Bu, memang suka ganggu temennya Bu. Ketika kan saya lakukan asesmen diagnostik itu Bu, nggih. Ya, Iya. temennya mengerjakan Bu membaca. Nah, si anak yang belum bisa baca ini karena belum bisa baca akhirnya ganggu keliling teman-temannya keliling gitu Bu. Sudah saya tegur, diemnya sebentar, terus balik lagi keliling. Ya, aduh ya Allah, saya gitu sama ya Allah, gimana yo? Gitu Bu. Berarti ini memang perlu perhatian ya Bu ya? Iya, Apa iya, bener. kira-kira jenengan itu punya rencana apa, punya bayangan apa untuk 3 anak ini biar tidak begitu? Karena kan tadi sudah diingatkan biar tidak mengganggu temannya kayaknya masih mengganggu. Punya harapan apa ya Bu, bayangannya untuk mereka itu biar tidak mengganggu itu kira-kira jenengan mau nyikapinya bagaimana? Eh, ya itu tadi Bu, untuk sementara waktu, untuk dalam waktu dekat ini Hmm? saya ingin ya, untuk dalam waktu dekat ini saya ingin mengasih bimbingan khusus gitu loh Bu, pada 3 anak ini, Langsung bimbingan khusus untuk ya? belajar membaca Bu, supaya nanti bisa mengikuti apa? Mengikuti teman-temannya dalam pembelajaran meskipun belum maksimal, tapi kan kalau sudah bisa baca ini adalah awal untuk anak itu bisa belajar, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas agar tidak ganggu teman-temannya juga gitu Bu. Jadi saya ingin melakukan bimbingan khusus lah kepada 3 anak ini tadi Bu, gitu supaya bisa membaca. Nah ini rencananya kan, nah itu Bu, waktunya gimana ya Bu ya kalau untuk bimbingan membaca. Nah kalau saya ketika pas pelajaran saya melakukan bimbingan membaca kan yang lain juga itu Bu, terganggu, akhirnya yang lain juga merasa itu nanti, apa, "Loh kok pilih kasih?" Gitu Bu, karena yang diperhatikan kan cuma Mhm. 3 orang gitu. Gimana ya Bu Wiwit ya kira-kira bimbingannya itu gitu loh Bu, Iya, supaya tidak padahal ini mengganggu. anu ya Bu ya, 3 anak ini istimewa ya, nggak bisa baca, masih apa namanya, suka mengganggu temannya. Ini Iya, kalau jenengan memberikan tambahan apa, memberikan bimbingan khusus saat mereka di jam pelajaran, ya mesti otomatis yang lainnya akan mesti ada begitu. Kok aku gak diperhatikan, dia saja atau mungkin yang lain juga kita mengkondisikannya juga sulit ya, Bu. iya. Ya ya perhatianin jenengan mungkin itu. Kira-kira yang waktu yang enak mana ini, Bu? Menurut jenengan kalau dari setiap harinya jenengan tuh waktu yang bisa untuk jenengan memperhatikan mereka sepenuhnya, kira-kira jenengan luangnya itu atau bisanya itu jam-jam berapa ya, Bu, ya? Misalkan tak buat setelah pulang sekolah gimana ya Bu Wiwit kira-kira? Jadi kan kalau pulang sekolah anak-anak juga tenang, tidak mengganggu jam pelajaran. Jadi 3 anak ini saya lakukan bimbingan membaca setelah pulang sekolah gitu Bu. Waktunya juga enggak lama, cuma 5 menit lah karena kan belajar membaca gitu. Terus jadi ya itu kalau lama-lama
namanya anak juga jenuh kan, sudah mulai dari pagi Bu belajar, terus dikasih lagi, belajar lagi, ya jenuh mereka. Gimana Bu kira-kira seperti Nah itu? itu, Bu. Misalkan setelah pulang sekolah gitu, Nah itu, Bu. rencananya gitu. Heeh heeh. Bayangan jenengan jadi mereka mau dikasih tambahan pelajaran setelah pulang sekolah, bayangan jenengan untuk mengatasi supaya atau untuk mengejar biar dia itu bisa membaca seperti teman-temannya, tidak ketinggalan seperti teman-temannya ya. Iya, Bayangan jenengan akan memberikan tambahan pelajaran seusai sekolah, ya nggak usah lama-lama menurut jenengan. Kalau nggak usah lama-lama itu, kira-kira itu cukup dah Bu waktunya itu. Cuma 5 menit itu maksudnya anaknya sudah betul-betul, apa namanya, menguasai kah? Misalnya jenengan huruf A, nulis A, ngono kan. Seberapa lama kita anunya itu kira-kira cukup nggak ya Bu, kira-kira segitu 5 menit aja itu? Saya kira cukup Bu, ya, saya kira cukup, nanti dilakukan secara konsisten, 3 anak berarti 15 menit waktunya nggih 1 anak. Kalau konsisten saya kira menurut saya cukup, Bu. Nanti paling tidak itu 3 bulan sudah bisa anak-anak untuk membaca, terus nanti juga bisa mengejar teman-temannya, gitu kalau menurut saya. 3 bulan ya. Cukup, Bu, 5 insya Allah menit, 5 menit. 5 Iya, menit ya masing-masing. Nanti 3 anak 15 menit. Anak kelas 3 pulangnya jam berapa, Bu? kelas 3 itu pulangnya jam setengah 12. Setengah 12. Anggap mengkondisikan sampai jam 12 kurang ya, Bu, ya? Iya. Jam 12 kurang. Untuk 3 anak dengan yang berbeda-beda itu. Apa tidak ada alternatif lain? Mungkin jenengan punya bayangan-bayangan lain. Mau tak apakan ya ini? Atau ada pilihan-pilihan lain gitu, Bu, misalnya? Eh, Misalnya apa? Misalnya jenengan punya bayangan lain. Karena memang kalau membaca itu dasar ya, Bu, ya? iya, Bu. Iya. Eh, untuk membaca alternatifnya itu nanti kira-kira saya itu, Bu, nanti apa dalam bimbingan itu saya kasih metode yang variatif gitu loh Bu, selain belajar Hmm. membaca gitu, mungkin anak-anak disuruh merangkai kata atau nanti saya tuliskan juga di buku tulisnya anak-anak apa yang sudah dibaca, kemudian nanti di rumah biar belajar sama orang tuanya supaya ada komunikasi juga sama orang tuanya. Jadi nanti rencananya belajar di rumah itu orang tuanya tanda tangan gitu loh Bu. Oh ya, berarti hari ini untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan bimbingan tadi, dikuatkan lagi di rumah, belajar bersama orang tua gitu. Jadi Rencananya nanti seperti itu. iya, rencananya juga melibatkan orang tua untuk Iya, betul. keaktifan anak-anak. Ya, untuk supaya anak-anak ini lebih rutin lagi belajarnya, jenengan mau mengikut sertakan orang tua gitu. Jadi Betul. orang tua tidak hanya mengawasi, katakan gitu ya, tapi juga ikut serta di situ. Saya kira bagus tuh Bu rencananya. Kira-kira mau jenengan jalankan kapan ini Bu? Setelah MPSL, Bu, ya. Setelah Setelah MPSL kalau nggak MPLS? salah, iya, 1 minggu ini biar biar lebih kan lebih cepat lebih baik, Bu, menurut saya itu kan kasihan gitu loh, Bu. Nanti biar juga targetnya 3 bulan ini tercapai juga gitu. Nanti saya mungkin akan saya komunikasikan juga dulu kepada orang tua setelah MPLS ini. Saya kira seperti itu Bu, supaya enak gitu. Setelah MPLS saya lakukan. Berarti iya, jenengan berarti segera start ngoten ya, karena ini mendesak ngono Bu ya. Ini Iya kan Bu, iya, iya. kalau kalau nggak bisa baca ini kan kasihan mereka memang. Iya, jenengan mau setelah MPLS ini dilakukannya selama berapa hari? Setiap hari atau seminggu berapa kali nih Bu? Setiap hari Bu, Setiap setiap hari? hari setelah pulang sekolah nggih. Karena kalau nggak konsisten kan lupa Bu nanti anaknya. Kadang kan Mmm. daya ingatnya anak itu macem-macem nggih. Jadi nanti takutnya lupa. Kalau konsisten juga lebih cepat targetnya tercapai, juga anak
ingat gitu. Karena tadi juga dikuatkan di rumah, eh, jadi ya tiap hari aja saya lakukan gitu. Tidak mengganggu, yang penting buyar dengan teman-temannya, juga dengan kesibukan jenengan. Kalau mungkin setiap hari bisa ngoten nggih. Iya. Saya kira itu sudah bagus, Bu, rencana jenengan bisa dijalankan ini, Bu. Segera saja bersemangat-semangat untuk menjalankan demi mereka ini, Bu. Oke. Terima kasih Bu Bibit ya. Terus saya sudah mulai mendapatkan pencerahan ini dari perbincangan kita ini. Nanti setelah MPLS, insya Allah akan saya laksanakan secepat mungkin supaya targetnya juga tercapai. Terima kasih banget loh Bu Wiwit. Ya Allah, maaf ngerepotin, ganggu waktunya juga. Enggak, Bu, enggak. Kita saling sharing aja. Selamat berjuang. Semoga anak-anak itu segera apa ya, Bu ya, biar mereka bisa sama dengan teman-temannya yang lain, tidak hanya melihat dan mengganggu, tapi bisa ikut serta di dalamnya. Iya. Selamat berjuang, Bu. Terima kasih Bu Wiwit. Lanjut. Lanjut ya, Bu. Ya, monggo. Bu Nur, Bu Nur. Nggih Bu, ada apa? Jenengan lagi ngapain, Bu? Mboten ngapa-ngapain ini tadi mengerjakan administrasi tapi sudah selesai. Oh ya, iya Bu. Saya kok hari ini pusing sekali. Ayo Bu, ngobrol-ngobrol Bu, biar pusing saya ini hilang, biar saya tidak, aduh stres saya Bu, stres bener hari ini Bu. Oke, monggo. Kenapa? Ada stres kenapa? Ada yang bisa saya bantu tak Bu Wiwit? Ada Aduh apa aja? Bu, Cerita, jangan cerita. aduh gimana ini, MPLS hari pertama yang cukup menyita waktu ini Bu. Aduh, saya betul-betul untuk MPLS hari ini, tahun ini. Aduh, saya dihadapkan dengan banyak siswa. Saya harus berhadapan dengan 42 siswa di kelas saya, yang karena teman saya yang kelas sebelah itu masa purna tugas, Bu. Jadi semuanya harus saya yang handle, harus ikut di kelas saya, katakan seperti itu. 42 anak, tempat duduknya nih full, Bu, full, enggak Ya bisa Allah. obah, wis enggak bisa gerak. Jadi di kelas itu full, saya enggak bisa apa namanya, dengan leluasa mengajari anak-anak itu saya enggak bisa. Aduh, mau bagaimana ini? Saya sampai pusing, Bu. Duh, mengkondisikan mereka itu saya pusing. Kayaknya saya sudah mau menyerah untuk hari pertama ini, Bu. Nggak ada yang bantu tak Bu? Bu Wiwit sendirian itu 30, 40 berapa itu? 47 itu 42, sendirian. Bu. Oh, 42. Itu Iya. sendirian, Bu. Sebenarnya saya ada yang bantu, Bu. Tapi, wah ini apa namanya, karena dia mungkin masih baru, mungkin masih belajar ya, Bu. Kayak kita di Nggih, nggih. kondisi-kondisi yang sukwan-sukwan dulu itu. Nggih. Aduh, tapi jadi semuanya saya yang handle, Bu. Saya merasa, ya Allah, bagaimana ini? Ada ya dia seperti itu. Kayaknya anaknya kurang cakcak, kurang bagaimana ya Bu ya. Aku sampai Oh, nggih, gregetan nggih, aku nggih. kadang-kadang. Saya, aduh, ini padahal anak-anak itu sudah rame, dia diam saja, senyum. Aku kan gak telaten Bu. Saya tuh, Nggih, aduh, nggih, nggih. saya yang ribet di depan. Maksud saya kalau saya ribet di depan, dia harusnya di belakang membantu mengkondisikan anak-anak. Ini enggak. Ini saya sendiri, dia cuma diam. Duh, saya enggak telaten Bu. Akhirnya tadi tak perintah malah saya merintah. Ayo Bu, minta tolong itu yang sana suruh berdiri, yang sana disuruh itu. Aduh Bu, dari pagi sampai siang sampai kering tenggorokan saya. Sampai saya itu mau minum itu loh enggak bisa. Ya Allah, akhirnya jam berapa itu? 8:30 saya istirahatkan. Sampai guru kelas 1 tuh sampai, "Loh, sudah istirahat tak bilangin. Enggak kuat kerongkongan saya sudah kering, saya butuh minum." Saya pusing Bu, iya. Ya Allah, segitunya.
Oh, Untuk hari nggih. pertama ini loh segitunya, ya Allah. Nah, Ya apa Bu, hmm, aku gimana ini aku Bu, biar ndak oh, pusing-pusing. loh, oh iya, kalau dari cerita Bu Wi tadi sebenarnya sudah ada Bu anu ya yang membantu. Nah, harapannya Bu Wiwit dengan partnernya tadi yang Eh, tadi kan apa masih dia masih pro, harapannya sebenarnya apa sih untuk mengkondisikan siswa bersama partner itu, harapannya seperti apa yang ingin Bu Wiwit ingin yang ibu ingin yang diinginkan Bu Wiwit bersama partnernya itu seperti apa, ingin seperti partner seperti apa yang Bu Wiwit inginkan gitu loh Oh itu loh sebenarnya. Bu ya, maksud saya itu ya meskipun dia masih belajar itu tapi bisa caktek gitu loh Bu. Bisa punya inisiatif, oh saya bantu, oh saya begini. Jadi dia nanti itu tidak hanya berat sebelah di saya. Maksud saya tidak harus selalu saya, ayo begini enggak gitu. Jadi dia punya inisiatif. Misal kalau aku di depan, dia yang di belakang. Dia bisa mengkondisikan anak-anak, membantu gitu loh. Jadi saya gak berat-berat sekali, 42 anak itu saya betul merasakan dia membantu saya, begitu loh Bu, maksudnya. Jadi Bu Wiwit ingin anu hingga punya partner eh, yang bisa membantu gitu nggih Bu Wiwit. Nah, aku pengen yang bisa membantu Nggih, Bu, membantu. aku gimana Bu, aku sampai pusing aku Bu, beneran aku pusing hari ini Nggih. aku. Kira-kira Bu Wiwit nggih, kalau Bu Mm. Wiwit melihat partner Bu Wiwit tadi, ada ndak kesempatan apa ya, yang peluang yang dimiliki oleh partnernya Bu Wiwit itu apa ya kira-kira gitu Bu? Kalau saya mungkin melihatnya Bu, dia kan masih muda. Kalau Nggih. anak muda itu kan mesti fresh, punya ide-ide yang cemerlang, no Nggih. gaptek kayak kita yang tua-tua Iya. ya, Bu, kita yang tua-tua, wah harus bisa harus bisa. Maksud saya itu dia itu harus segera apa ya, menyesuaikan diri gitu loh Bu, maksudku itu. Kepinginnya kepingin saya itu dia tuh pokoknya saya kepingin dia punya inisiatif cak-cek lah Bu, maksudnya ndak nunggu-nunggu diperintah ngono lho Bu, maksudku. Hmm. Kita Nggih. perintah-perintah yo gak enak Bu. Iya. Kira-kira Bu Wiwit, kalau seperti itu, apa yang bisa Bu Wiwit lakukan bersama partner itu kira-kira nggih, supaya bisa berjalan pembelajaran itu bisa berjalan dengan enjoy, dengan enak, ke siswa juga terkondisikan. Kira-kira seperti apa Bu ya? Bu, beneran Bu. Seharian ini tadi setelah anak-anak pulang itu aku diam, aku minum, aku Nggih. berpikir Bu, tak Nggih. apakan ya saya harus ngapain ya biar ndak saya kondisinya seperti ini terus. MPLS kan 3 hari Bu ya. Di saya Nggih. 3 hari. Itu sudah saya akhirnya begini saya. Kalau saya Nah, merentah-merentah terus, saya juga ndak enak. Kalau saya gimana ya? Tadi malam itu saya sudah mencoba tak share Bu. Dia tanya, "Bu, besok kita ngapain?" Akhirnya tak share. Program MPLS-nya itu tak share. Karena yang pertama itu dia tanya gitu sudah tak kasih tahu. Tolong disiapkan ini, besok kita yang akan dilakukan seperti ini. Dia masih nggak mau dengar ya. Dia masih, aduh, akhirnya saya kelamaan tak share Bu, program MPLS itu tak share. Sudah setelah saya share mungkin dipelajari mungkin sama dia ya. nggih. Oh, oh iya ya Bu, iya responnya gitu. Jadi saya mikir tadi Bu, oh berarti kalau gitu dia itu harus tahu apa yang saya rencanakan, mungkin ngoten ya, harus tahu apa yang saya inginkan. Hari ini misalnya saya kepingin kelas saya isinya bermain, bermain ini mungkin isinya tebak-tebakan karena masih kelas 2. Mungkin saya harus lebih apa ya Bu, lebih komunikatif kali ya sama dia ya. Jadi saya nggak kerja sendiri loh Bu kayak ya. Apa-apa semua saya, apa-apa saya juga gak mentolong kalau dia kayaknya nggak bisa itu, sudah wes biarkan saya wes ya. Kan nggak enak Bu kalau di depan siswa ada yang kosong jamnya.
kita saling tola-tole gitu. Nggih. Ya kan gak enak, jadi segera saya handle, "Oh iya, begini." Tapi kayaknya lama-lama kalau saya begitu terus saya saya yang capek sendiri ya, Bu Nur, ya kayaknya. Akhirnya Iya. itu, Bu Nur, ya, mungkin saya itu, Bu Nur, ya, kayaknya perlu ngomong-ngomong gitu sama dia. Besok saya kelasnya dibuat seperti ini saja mungkin ya, Bu, dibuat seperti ini. Lek saya buat gitu enak paling ya, Bu, ya. Saya bisa kayaknya bisa sharing-sharing mungkin sama Iya, dia ya. nggih. Jadi anu Bu Wiwit nggih, kalau saya menangkap dari ceritanya Bu Wiwit itu tadi nggih lho, nggih Bu nggih. Eee, Mhm, mungkin Bu Wiwit sudah sudah mengajak itu berkomunikasi, iya. mengajak berkomunikasi sama partner. Nah, mungkin itu yang bisa lebih ditingkatkan lagi Bu, gitu. Memang iya, Bu, saya Supaya kayaknya iya. nggak sempat omong-omongan ini sama dia. Nah, itu. Kayaknya nggak sempat ini. Apa namanya, kemarin hari Sabtu kita loka, Bu. Nah, Minggunya juga kan kita libur, kita hanya via WA atau telepon kayaknya nggak nyaman ya, Bu, kalau nggih nggih. ngobrol hanya lewat telepon tuh kita nggak bisa apa ya, Bu, menjelaskannya itu nggak bisa plong seperti biasa mungkin gitu ya. Jadi iya, Bu. Tadi aja pulang sekolah yang Senin ini saya tergesa-gesa pulang, saya persiapan buat saya sendiri, buat ini, buat pertemuan kita. Jadi saya iya mungkin, Bu, ya, saya kurang waktu untuk komunikasi nih Nah, kayaknya, itu Bu. Bu, iya. Mungkin lebih Mmm, itu lagi apa komunikasinya ditingkatkan ya. Jadi komunikasi ini kira-kira menurut Bu Wiwit nggih, kalau kan itu tadi mungkin karena masih baru Bu Wiwit nggih, masih baru partnernya jenengan. Nah, kira-kira Bu Wiwit nggih dengan Bu Wiwit melakukan komunikasi yang efektif bersama partnernya tadi berapa Bu? Berapa lama yang dibutuhkan? Waktu yang kalau dibutuhkan saya itu supaya standarnya supaya apa partnernya itu apa? bisa juga mengikuti Bu Wiwit gitu loh. Menurut Bu Wiwit, Kalau saya pengennya itu segera, Bu. Dia itu segera tanggap kalau tapi kita kan nggak tahu nggih dia nggih. mohon maaf ya, mungkin ketepatannya, kecerdasannya, apa, kelincahnya kan kita ndak tahu. Akhirnya saya target mungkin sekitar 2 minggu itu dia sudah harus ngerti lah, maksud saya setelah saya perlahan-lahan mungkin kita sharing, kita ngomong-ngomong, nah akhirnya mungkin nanti 2 minggu itu dia sudah bisa menangkap apa yang harus dilakukan. Nanti jadi selama 1 bulan itu dia dengan saya, mungkin dia sudah bisa saya lepas untuk minggu yang ketiga itu dia sudah bisa saya lepas. Misalnya saya belum datang, dia sudah bisa ngisi. Jadi tidak Hmm, seperti tadi nggih nggih. nunggu saya dulu, saya harus itunya bagaimana, kan ribet, Bu. Kayaknya Nggih. memang iya, saya perlu omong-omongan memang, Bu, ya kayaknya Nggih. ya. Komunikasi itu memang penting, Bu. Nggih memang. Iya. Nah, ini Bu, selain komunikasi kira-kira ada alternatif lain mboten untuk bisa mendekatkan satu sama lain antara Bu Wiwit sama partnernya itu? Kalau sudah ngomong komunikasi ki kayaknya saya perlu terbuka ya, Bu. Saya perlu terbuka dengan dia. Apa saja yang akan kita kerjakan besok itu saya perlu terbuka kayaknya dengan dia itu. Biar dia tahu, Oh oh gitu, ternyata besok ini nggih. yang disiapkan ini biar begitu kayaknya. Biar gak Hmm. sungkan-sungkan dengan saya, Bu. Kita kira-kira Bu Win nggih, untuk ketika jenengan sudah berkomunikasi tadi loh nggih, menurut Bu Hmm. Wiwit, skalanya untuk partnernya ini, skala nilai yang Bu Wiwit berikan nanti ketika sudah berkomunikasi secara efektif itu dari angka 1 sampai 10, seberapa tanggapnya, seberapa berhasilnya yang komunikasi yang Bu Wiwit lakukan? Kalau sudah dia komunikasi dengan saya yo harusnya Nggih. sampai di skala 8 atau 9. Wong ini aja dia masih di skala 5 atau 4 ini menurut saya ini, Nggih Bu. nggih nggih. Aduh, Bu. Heeh. Saya jadi kalau
masih di kelas itu kan juga sulit mengkondisikan untuk komunikasi itu. Harus Nggih. siapa yang cepat tanggap kan gitu, biar anak-anak itu terkondisikan. Ah, Nah, aduh Bu sudah Nur. kerjanya, guys. Sebenarnya Bu Wiwit sudah punya gambaran-gambaran loh. Tadi eh, apa ingin rencananya tadi melakukan komunikasi nggih Bu Wiwit bersama Iya, partnernya tadi, kemudian skalanya dengan dari komunikasi tadi bisa meningkat sampai 8 sampai 9. Wah, itu sudah luar biasa Bu Wiwit. Pasti Bu Wiwit bisa. Nggih. Kemudian amin. untuk tindak lanjutnya dari komunikasi nanti apa Bu kira-kira? Oh ya, saya kepingin ya tetap dia komunikasi dengan saya, apa karena kita kan sama-sama kelas 2 nanti misalnya sepulang anak-anak bisa ngomong-ngomong, "Oh ya Bu, berapa?" Nanti kita sharing lah setelah anak-anak pulang-pulang itu maksudnya begitu, "Apa yang saya kerjakan Bu? Saya ini." "Bu, saya kan tetap gitu, maksud saya setiap hari dia bisa ngobrol lah Bu sama saya juga Nggih. ya, saya juga yang senior maksudnya begitu. Jadi saya juga harus bisa menularkan ke dia, dia juga harus bisa gali-gali dari saya maksudnya gitu. Jadi tidak saling Nggih, nggih. tertutup, tapi saling memberi dan menerima. Kepingin saya seperti itu, Bu. Iya iya iya. Berarti anu Bu nggih apa Gitu. konsisten melakukan komunikasi secara konsisten nggih Bu Iya, sampai targetnya skala 9 itu tercapai bahkan kalau bisa 10 gitu Bu nggih. betul, Bu. Maksimal gitu Aduh, nggih. iya wis. Nggih, nggih. Berarti Bu Nur, terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan ngomong-ngomong ini Bu Nur. Terima kasih saya sudah ketemu jalan keluarnya. Saya harus ngomong-ngomong, saya Iya. komunikasi dengan dia Bu Nur. Pusing saya agak agak terkurangi ini Bu Nur. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu ya Bu Nur ya. Oh, mboten, saya seneng loh Bu diajak sharing-sharing karena dengan sharing saya juga belajar loh ketika nanti saya mempunyai hal yang sama seperti Bu Wiwit. Oh, ini yang saya lakukan sama Bu Wiwit kemarin kan gitu Bu nggih. Iya, iya Nggih. Bu. Nggih, semangat Bu Wiwit. Iya Semoga wes Bu. apa yang diharapkan segera tercapai. Siswanya belajar dengan kondusif juga, bisa menjalin komitmen kerja bersama partner dengan baik gitu nggih Bu Wit. Iya. Semangat Bu Wit. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Sama-sama nggih. Sudah ini langsung dimatikan apa gimana? Ya nanti tak potong nggak apa-apa wis. Iya, nanti potongan. Nggih. Tapi kan sudah nih, sudah 15 Sudah. Belum tak menit. itu tapi belum tak matikan. Dimatikan tah? Maksudnya Matikan. rekamannya nggih. Ya, rekamannya dimatikan.